menuju finishnya yang ada di Simpang Sibulele di Kabupaten Toba Samosir di Sumatera Utara. Dan Presiden Joko Widodo memang diberikan atau menggunakan kain ulos. Saya lupa namanya, mungkin nanti kita bisa berbincang dengan budayawan begitu, karena ulos ini memang diperuntukkan khusus untuk bagi para raja. Begitu juga dengan ibu negara yang juga menggunakan kain tradisional, dan tentunya bisa kita lihat semua masyarakat yang ada di sini menggunakan baju tradisional, termasuk semua awak media memang diwajibkan oleh panitia untuk menggunakan ulos atau tali ikat ke kepala atau mungkin bisa diikatkan di pinggang begitu. Laya Thompson, ini bisa diberikan keterangan sedikit sebetulnya baju ulos atau kain ulos yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara ini apa jenisnya dan ini diperuntukkan untuk apa biasanya? Ya, jadi yang dipakai Bapak Presiden itu namanya ulos ragi hidup, tapi jenis ragi hidup sirara. Ragi hidup sirara. Ya, itu umumnya itu ragi hidup itu digunakan secara umum untuk laki-laki atau laki-laki yang terhormat, ya, yang dihormati atau petinggi. Dan ragi hidup sirara itu sebenarnya pengembangan dari ragi hidup yang asli, ya, untuk perkembangan dari jenis-jenis ragi hidup. Ya. Jadi ini sebuah penghormatan sebagai seorang raja begitu ya, dalam suku Batak gitu ya. Orang yang dihormati lah umumnya. Nah kalau pada umumnya orang pakai ulos apa saja? Karena kalau setahu saya ada berbeda ya. Untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki juga berbeda begitu. Ya itu tadi ragi hidup itu masuk ke sebagai ulos. Dari warnanya dibedakan kan? Tidak. Yang umum dulu kalau ragi hidup, ragi otang, itu digunakan oleh laki-laki. Ada kalau untuk perempuan sadum, bintang maratur. Ada pembedaan. Ikat kepala yang kecil-kecil itu apa namanya? Ini apa maknanya juga? Kalau yang ini kelihatan banyak digunakan itu sebenarnya bagian pinggiran dari ulos itu sirat namanya. Sirat namanya. Bukan ikat kepala itu. Bukan ikat kepala. Tapi itu matching namanya. Matching itu kalau dipakai di kepala begitu ya. Cantik ya. Jadi orang memproduksi itu banyak sekarang dan digunakan untuk ikat di sini juga sering, untuk di tas dan di kepala juga. Bicara soal pariwisata nih, Laya Thompson, tadi Ibu Esi bilang bahwa memang Danau Toba atau pesona Danau Toba ini menjadi salah satu destinasi unggulan, 10 destinasi unggulan di Indonesia. Nah, masalah pariwisata ini kan bukan hanya masalah infrastruktur, bukan hanya masalah destinasi yang cantik, tapi juga masalah masyarakatnya. Menurut Anda, apakah ada kultur di masyarakat Batak sendiri yang kemudian sangat tourism friendly? Mungkin apa kaitannya nih, Laya Thompson? Ya, kalau orang Batak kembali ke akarnya, orang Batak itu penerima tamu. Ada namanya ya barbahul-bahul, sobanurun, maksudnya dia meladeni, memberikan makan orang yang datang, dan punya tikar yang tidak pernah digulung. Jadi ya tamu dibuka, tikar digelar terus, terus ya. Jadi akar orang Batak sebenarnya itu terbuka, ya, terbuka orang Batak itu. Jadi memang ini akan sangat mendukung terhadap pariwisata begitu ya? Ya, asal tidak dicabut dari akarnya saja sebenarnya. Ya. Nah, kita harus ingatkan akar kalian itu memang terbuka. Ya. Baik, Ibu Esi, kalau Anda melihat bagaimana kemudian ini ternyata kalau kita lihat Bali begitu sangat open, begitu sangat friendly terhadap turisme, ternyata juga di budaya Batak ada istilah menerima tamu dan tidak pernah menutup tikar begitu. Ini modal utama begitu ya, Bu Esi ya. Jadi kalau suatu destinasi pariwisata di samping yang tadi 3A dari aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Atraksinya itu kan mulai dari alam budaya yang termasuk Pak Thompson tadi bilang itu merupakan salah satu daya tarik. Nah, tinggal yang nanti dari amenitas yang perlu didukung. Kalau amenitas sebenarnya Toba itu, Danau Toba sudah memiliki amenitas yang luar biasa. Kita akan langsung mengikuti jalannya Presiden prosesi ya. Kedatangan dari Presiden Joko Widodo yang dengan rombongan sudah hadir dan sudah naik di atas panggung saat ini. Disambut sangat meriah, dan selain ada Ibu Negara juga ada Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kita lihat bersama-sama pemirsa. Lagi visualnya ke sana. Lagi.
Iya, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo. Kita berikan sambutan yang meriah untuk pemimpin bangsa kita. Dan tidak lupa kami juga mau mengucapkan selamat datang kepada anggota Kabinet Kerja, pimpinan TNI, pimpinan Polri, Gubernur Sumatera Utara beserta seluruh Muspida serta seluruh Bupati dan Wali Kota yang hadir pada hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon khidmat. Kami persilakan menuju ke tempat duduk kembali. Mbak, jangan disenderin ya, goyang soalnya. Jual tiket ya. Jangan disenggol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, majua jua, jua jua. Kita sambut sekali lagi kehadiran Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Jokowi beserta Ibu Iriana Joko Widodo yang hadir bersama dengan seluruh anggota Kabinet Kerja, pimpinan TNI, pimpinan Polri, Gubernur Sumatera Utara beserta seluruh Muspida serta seluruh Bupati dan Wali Kota yang hadir. Karnaval Budaya Pesona Danau Toba 2016 adalah rangkaian yang merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 dan jadi titik awal Danau Toba sebagai salah satu di antara 10 destinasi wisata prioritas Indonesia. Dan kita awali dengan penampilan pertama dalam sajian Tari Lima Puak
Tari Lima Puak, persembahan Provinsi Sumatera Utara. Dengan koordinator Monang Butar-Butar. Tari Lima Puak bersumber dari tradisi opera Batak dengan rangkaian tari, toba, simalungun, mandailing. Baik pemirsa, nanti kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami dari live event Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba 2016. Kami segera kembali untuk Anda. Ya, bisa kami ulas kembali bahwa panggung pelepasan ini dimeriahkan dengan pertunjukan tari Lima Puak dari 5 subetnik Batak, dan sebutan dari Lima Puak bersumber dari tradisi opera Batak yang muncul pada tahun 1920-an dengan rangkaian tari toba, simalungun, mandailing, karo, dan pak-pak. Kita langsung ke pakarnya, budayawan dari suku Batak, Lai Thompson. Ini yang sekarang sedang main ini dari suku mana nih? Tari Lima Puak. Oh, ini sekarang Ini Batak Toba. Batak Toba. Ini Barusan ada tadi sedikit modifikasi. Awalnya pak-pak dibuat, baru masuk ke ke Simalungun, masuk ke Mandailing, masuk ke Karo, masuk ke Toba terakhir. Oke, ini terakhir toba nih. Toba, ya, Ini Batak toba. Toba, ya. Perbedaannya memang sangat terasa begitu ya? Iya terasa, karena saya biasa di opera Batak tahu tradisinya itu. Rangkaiannya awal di opera Batak itu Toba masuk ke Simalungun, masuk ke Mandailing, masuk ke Karo, masuk ke Pak. Dan bahasanya juga beda-beda ya? Iya, Lai, bahasanya ya? beda. Oke. Ya, kalau ada dialek utara itu masuk ke dialek utara Karo dan Pak-Pak, dialek pertengahan Batak Simalungun, dialek selatan itu Batak Toba dan Batak Angkula Mandailing. Oke, jadi Batak Toba yang segini ada dialek selatan Ya, begitu dialek ya. selatan, ya. Oke, sangat beragam ya ternyata suku Ya. Batak, dan ini bisa menjadi modal utama untuk atraksi pariwisata. Ini tarian apa nih berikutnya nih? Ini masih apa? tari puak? Ini apa? Tortor sawan. Oke, 9 cawan ya. 9 cawan. Nah, ini tentang cawan dalam sebuah Batak Toba adalah sawan artinya begitu. Ya. Ini melambangkan apa? Lai? Biasa, kalau dalam konteks awalnya tari cawan itu untuk pengobatan. Ya, dukun perempuan namanya si Baso itu menggunakan cawan untuk mengobati seseorang, atau kalau ada perempuan yang mau lahir, maka muncullah itu cawan. Nah, itu konteks awalnya. Dalam perkembangannya digunakan lagi untuk ritual yang lain. Lalu di zaman modern sekarang dibuat sebagai atraksi, sehingga berkembang menjadi 7 dan 9. Baik, jadi ini sangat beragam pemirsa, dan kita kembali menyaksikan atraksi dari saat ini sedang dimainkan atau dipersembahkan, itu tari 9 cawan yang dipersembahkan oleh Yayasan Pusuk Bukit.
Tarian Cawan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dan dalam akhir tarian Cawan tadi dipercik-percikan lagu Iya. Tadi yang merupakan baru saja dari kita air menyaksikan- perasan jeruk dan juga cairan pengobat lainnya sebagai harapan agar mengandung khasiat kesembuhan dan kesehatan. Dan cairan tersebut sudah lolos pengamanan Pas Pampres. Dan kali ini Kor Ama dari Kabupaten Toba Samosir dengan pengarah Bupati Toba Samosir Insinyur Darwis Siagian, aransemen oleh Pontas Purba dengan pelatih dan konduktor Andi Marlon dan Jai Wijayanto. Kor Ama dari Kabupaten Toba Samosir. Mohon maaf kepada Pak Presiden, ada satu anggota dari Kor Ama ini tidak bisa hadir, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, karena beliau harus jadi menteri. Beliau hafal betul lagunya tadi, Pak. Baiklah, berikutnya kita akan mengikuti prosesi penyematan ikat lengan kepada Kapten Pasukan Semut yang merupakan generasi muda yang menjaga kebersihan dan ketertiban Danau Toba dalam rangka Indonesia Bebas Sampah 2020. Untuk itu kita panggilkan Jericho Huta Julu dari SMA 2 Balige, kemudian. Dan siswi Lucia Daniela Siagian, siswi SMA Negeri 3 Balige.
Rena, apa yang menjadi masalah di katakanlah di Pulau Samosir? Pasukan Semut, pimpinan Jericho Huta Julu. Ya, acara bisa dilanjutkan dengan pemasangan ban lengan oleh Presiden Republik Indonesia kepada 350 pasukan semut yang terdiri dari siswa-siswi. Ini adalah generasi muda. Tadi seperti diungkapkan oleh pembawa acara bahwa ini adalah gerakan untuk mendorong Indonesia bersih dari sampah tahun 2020. Kalau kita kontekskan dengan pariwisata di Danau Toba, ini ternyata memang sangat kontekstual karena di Danau Toba sendiri masih menghadapi permasalahan sampah. Kita kembali menyaksikan sambutan dari Presiden Joko Widodo. Pesona Danau Toba ini harus terus dilanjutkan setiap tahunnya. Di sini kelihatan sekali perbedaan budaya kita. Ada Batak Mandailing, ada Karo, ada Toba, ada Simalungun, ada dari Pakpak, tapi itulah sebetulnya perbedaan itulah yang mempersatukan kita. Saya senang sekali pada sore hari ini semua masyarakat memakai ulos, semua masyarakat memakai sortali, memakai tum-tuman. Kalau ini terus kita pelihara, akan kelihatan semuanya. Karakter bangsa, karakter setiap daerah, identitas setiap suku, identitas dan jati diri setiap daerah yang ada. Dan itulah yang akan terus mempersatukan bangsa kita Indonesia. Saya tidak berpanjang lebar dengan hitungannya harus daerah. Silahkan. Mohon maaf, Pak Presiden, sambil dipukul gondangnya, sementara ini petugas sedang menyiapkan alat pemukulnya. Kita hitung bersama-sama dalam bahasa kita. Selanjutnya parade akan dimulai. Kor Ama silakan balik kiri dan melangkah. Dan tentunya inilah untuk pertama kalinya juga tadi pagi kita dengar kabar bahwa setelah 71 tahun Indonesia merdeka, akhirnya Presiden Republik Indonesia mendarat juga di Pulau Samosir. Dan hari ini Presiden telah tiba juga di Tobasa. Acara Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba ini tentunya tidak akan bisa terlaksana dengan meriah kalau tidak ada dari marching band Sultan Agung, kelompok Paskibra, kelompok Paduan Suara, kelompok Polisi Cilik, kelompok Pembawa Bendera, kelompok Trompet, kelompok Pesilat, kelompok Sigale-Gale, kelompok Ulos Rekor Muri, kelompok Kesenian Karo, kelompok Seruling, marching band BTB, kelompok Pembawa Cawan dan juga Gondang, kelompok Tanduk, kelompok Tanduk. Kelompok pesilat terdiri dari Mosak Tobasa dan Kungfu Nagasakti. Kelompok pembawa cawan dan gondang dari Tobasa dan juga Tapanuli Utara. Kelompok Tanduk dari tim penggerak PKK dan Kecamatan Balige.
Selanjutnya nanti akan disusul dari kelompok tanduk dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kelompok tanduk BUMN, kelompok tanduk Tampahan, kelompok Korem 023, Marching Band SMA Negeri 2. Ya pemirsa, karnaval sudah dimulai dan ini defile sudah berjalan meninggalkan start, dan tentunya Bu Esti dan juga Lea Thompson akan tetap bersama kami di sini untuk menerangkan dan menjelaskan apa aspek-aspek dalam karnaval dari sudut pariwisata dan juga budaya. Maka dari itu tetaplah bersama kami di live event Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba 2016.